بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah, saudaraku rahimakumullah yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita. Allah masih berikan kepada kita nikmat besar, yaitu nikmat ilmu, baik menuntutnya, mengamalkannya, dan menyebarluaskannya. Sebagaimana yang sudah kita semua ketahui bahwa al-alim yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard wa hatta al-hitan fil ma' aw fil bahr. Orang yang berilmu di sini maksudnya yang beramal dengan ilmu, yang menyampaikan dan yang menerima, didoakan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan dan semua hewan-hewan yang ada di lautan. Itu teman-teman. Jadi berbahagialah ketika Allah masih memberikan kepada kita nikmat besar berupa aktivitas yang terkait dengan ilmu. Jadi kita tidak terasa, ya, kita terus dimohonkan ampun. Kita bisa jadi istighfar kita akan terhenti. Apalagi kita melihat hadis Rasulullah beristighfar dalam sehari 70 sampai 100. Mungkin kita akan menghitungnya setelah 70 kali atau 100 kali beristighfar selesai. Ya, kenapa? Kan Rasulullah mencontohkannya 100 kali. Padahal istighfar 100 kali nggak bakal sampai 1 jam. Ya, nggak bakal sampai 1 jam. Astagfirullah, astagfirullah. 100 kali nggak nyampe, bahkan 10 menit pun nggak nyampe. Tapi berdasarkan hadis tadi, al-alim, orang yang berilmu, dimohonkan ampun terus oleh penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan penghuni air. Ya, kita tidak terasa terus dimohonkan ampun. Nah ini saudaraku, maka terus minta kepada Allah agar Allah memberikan karunia kepada kita berupa aktivitas yang berkaitan dengan ilmu. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah,
Kemarin kita sudah alhamdulillah membahas berdasarkan dalil-dalil tentang diutusnya Rasulullah SAW dengan kedatangan hari kiamat. Kemudian juga hadis-hadis atau dalil-dalil yang berkaitan dengan wafatnya beliau. Kedua tanda yang sudah kita sertakan dalil-dalilnya walaupun tidak banyak ya. Padahal kalau kita mau terus mencari sungguh banyak dalil-dalil tersebut ya. Namun mudah-mudahan cukup representatif dan tidak menjadikan kita taklid ya. Jadi hanya katanya saja. Jadi walaupun ada 1-2 dalil itu sudah termasuk ittiba ya. Sudah termasuk ittiba dan itulah yang disampaikan oleh para ulama ya. Terutama disampaikan oleh ulama-ulama yang dikenal dengan imam-imam madhab ya. Semua bersepakat mengatakan al-ittiba fi dini ma'murun bih wa mahmudun. Bersikap ittiba di dalam beragama itu diperintahkan dan terpuji. Sedangkan taklid adalah madhmumun bih. Bersikap taklid dalam beragama itu dicela. Ya. Tercela. Kalau sudah bicara tercela dan terpuji di dalam agama kita, bicara pahala dan dosa. Jadi yang tercela itu berdosa. Dan bahkan yang mencelanya bukan para imam madhab saja, justru yang pertama kali mencela adalah Allah. Nah, teman-teman. Nah, kemudian dalil-dalil berkaitan dengan dibukanya atau ditaklukkannya Baitul Maqdis, kemudian terjadinya wabah imawas dan terjadinya melimpah ruahnya harta, bukan hanya sekarang, dulu sudah pernah terjadi. Alhamdulillah dalilnya sudah disampaikan, namun dalilnya sementara ini teman-teman, yang dari Imam Bukhari. Ini dalil untuk ditaklukkannya Baitul Maqdis, kemudian kematian massal karena dilanda wabah taun imawas, kemudian melimpahnya harta benda yang itu terjadi di masa kekhalifahan Utsman, juga di kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, yang di sana disampaikan bahwa orang membagi-bagikan hartanya, satu orang dibagi 100 dinar, tapi mereka menolak ya, merasa pertama sudah punya. Atau yang kedua, kalau mau memberi, berikan yang lebih banyak lagi. Nah, ini dalil-dalilnya teman-teman. Secara singkat, dalilnya sudah tercover di dalam hadis Bukhari ini ya. Nah, jadi mulai dari sini, Fathu Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah mengatakan, hitung sejak dari saya bicara ini, kata Rasulullah ya, akan ada muncul tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat. Kiamat yang besar ya. Jadi setelah diutusnya Rasul mengatakan hitung setelah ini 6. Nah, kita hitung 6. Pertama maut ya, wafatnya Rasulullah SAW. Wafatnya Rasulullah. Setelah diutusnya adalah wafatnya Rasulullah. Kemudian Fathu Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, ditaklukkannya atau diperdekakannya Baitul Maqdis yang saat itu sedang dikuasai oleh Rom ya, dan di situ juga ada orang-orang Nasrani ya. Jadi orang-orang Nasrani dikuasai oleh orang-orang Rom ya, baru setelah itu dikuasai oleh Rom kembali seperti itu. Nah, ini Fathul Baitul Maqdis. Kemudian Mutan ya, Mutan, bukan mautan, mutanun ya. Artinya kematian secara massal ya. Karena apa? Karena ditimpa taun atau adab yang menyeluruh disebabkan dosa-dosa. Dan saat itu memang
umat Islam sedang dalam kondisi lalai. Kemudian istifadatul mal, berlimpahnya harta benda. Nah, ini dari teman-teman ya. 1, 2, 3. Mudah-mudahan yang hadis ini cukup mewakili ya, terkait sudah terjadinya tanda-tanda kecil dari hari kiamat yang besar, khususnya hari kiamat kecil umumnya, yaitu kematian-kematian. Nah, kemudian yang keenam ya, kalau di sini yang keenam adalah fitnah la yabqa baitun. Nah, kita akan bahas sekarang yang keenam ya. Yang keenam kita akan bahas terjadinya banyak fitnah. Nah, bicara fitnah teman-teman, ini ada beberapa makna, ada beberapa arti ya, baik secara etimologis ataupun secara istilah ya. Ada fitnah berarti ujian atau cobaan. Ketika bicara fitnah yang artinya ujian atau cobaan, dalam bahasa Arabnya ikhtibar ya. Ada ibtila, ada imtihan. Ada 3 kata kalau tidak salah. Ada ikhtibar, ada ibtila, ada imtihan. Semuanya maknanya ujian. Tapi ketika bicara ujian, bicara ibtila, bicara imtihan, itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kalau yang menyenangkan, para ulama tafsir menyebutnya dengan ikhtibar ya. Ikhtibar itu ujian yang menyenangkan. Kalau ibtila, ujian yang tidak menyenangkan. Nah, semua itu adalah fitnah dari Allah ya. Kemudian ada fitnah berarti adab atau siksa. Ada juga fitnah berarti pintu keburukan, alias terbukanya atau membukanya pintu-pintu yang bisa akan terjadi keburukan-keburukan ya. Kemudian juga bencana, peristiwa yang terjadi seperti taun tadi ya, dan lain-lain. Nah, ini diantara arti fitnah atau makna fitnah yang ada di dalam ayat Al-Quran. Jadi kalau kita teliti ayat-ayat yang ada kata fitnahnya, itu artinya banyak teman-teman ya. Nah, kata-kata fitnah pun sudah menyebar di kalangan kita. Ketika ada orang yang berbicara tentang hal yang tidak sesuai dengan sebenarnya, kita mengatakan itu fitnah. Kira-kira apa arti fitnah di situ? Itu fitnah ya, membicarakan tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, kita langsung merespon itu mau fitnah. Nah, berarti apa tuh arti fitnah di situ? Nah, itulah teman-teman. Jadi arti fitnah banyak sekali. Saya bawakan beberapa contoh dalam ayat yang artinya sesuai dengan yang sedang kita bicarakan di sini. Nah, ini di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun ya. Jadi akan banyak fitnah terjadi menimpa umat Islam. Kalau umat kafir enggak masalah ya. Justru yang dibicarakan terkait dengan fitnah yang itu merupakan syartun min wuqu'is sa'ah, merupakan tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat, itu adalah untuk umat Islam ya. Jadi akan banyak fitnah kata Rasulullah. Nah, fitnah di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja setelah mengatakan kami beriman, setelah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, atau lahir dari orang tua yang sudah muslim,
itu masuk ke dalam ayat ini, teman-teman. Ya. Orang kafir masuk Islam, dia bersyahadat, berarti masuk ayat ini. Kita lahir dari kedua orang tua kita yang sudah muslim mukmin, masuk ke dalam ayat ini. Maka Allah ingatkan buat kita nih, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja setelah memproklamirkan dirinya sebagai muslim, sebagai mukmin, lantas mereka tidak diuji? Nah, itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita sebagai muslim KTP saja diingatkan dengan ayat ini ya. Tapi keislamanmu membutuhkan bukti, dan bukti ini adalah dengan keimanan. Nah, la yuktanu di sini diartikan tidak diuji. Ya, artinya apa? Tidak diperintah, tidak dilarang. Ya, jadi ketika kita sebagai muslim, maka pasti Allah akan menyuruh kita. Pasti Allah akan melarang kita. Pasti Allah akan memberikan kepada kita ikhtibar, sesuatu yang menyenangkan hati kita. Pasti Allah akan memberikan kepada ibtila, sesuatu yang meresahkan hati kita, dan lain sebagainya. Itulah di dalam ayat ini dirangkum dengan kata fitnah. Ya. Jadi teman-teman mulailah sekarang pahami ayat 2 surah Ankabut. Ketika bicara fitnah, bicara seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Kita senang, ingat ayat ini, oh sedang dipuji oleh Allah. Kita sedih, oh ingat ayat ini. Kita sakit, kita sehat, ingat ayat ini. Ya. Untuk apa? Semuanya untuk memperoleh ridho Allah. Jadi semua aktivitas kita tidak akan lepas dari wahum la yuhsanun. Ya. Apapun kondisi kita, wahum la yuhsanun adalah ujian. Maka ketika kita terus mendapatkan kesulitan, tidak boleh kita bersuudzon kepada Allah. Tidak boleh berprasangka, Allah kok nggak adil sama saya ya. Saya nggak keluar dari kesulitan ini. Tidak boleh seperti itu. Tapi husnudzonlah, Allah sedang menguji keimanan saya, Allah sedang menguji kualitas ketakwaan saya. Atau katakan, ya Allah, jika apa yang hingga saat ini dan entah sampai kapan yang hamba rasakan seperti ini, artinya sulit, jika memang itu disebabkan dosa-dosa hamba, ya Allah ampuni dosa hamba. Hamba adalah hambamu yang lemah, ya, yang sangat membutuhkan Engkau. Tapi kalau apa yang hamba rasakan ini sesuai dengan perasaan kita dan bukti keilmuan kita, amal-amal kita, jika selama ini adalah ujian buat hamba untuk meningkatkan kualitas ketakwaan hamba, ya Allah, kelompokkan hamba ke dalam hamba-Mu yang sabar, bersyukur. Inilah fitnah, ya. Jadi inilah teman-teman, ya. Inilah Allah ajarkan kepada kita fitnah agar kita seperti itu. Nah, kemudian di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan yang sebenar-benarnya ujian, dan hanya kepada kami kamu dikembalikan. Ya, jadi diperjelas dengan ayat ini, bisyarri wal khair. Jadi buruk dan tidak buruk terjadi pada diri kita kalau kita meyakini mereka muslim mukmin, maka harus muhsin. Itu maksudnya teman-teman, harus muhsin. Jangan sampai cukup dengan muslim mukmin. Kalau muslim mukmin saja
tanpa muhsin, maka tidak akan fitnah itu bisa dinikmati. Ya, tidak akan bisa menikmati fitnah yang Allah maksudkan dari ayat-ayat ini. Maka muslim, mukmin, muhsin harus kemanapun, sehingga kita tidak bisa merasakan kandungan makna ayat-ayat Allah yang Allah kehendaki untuk diri kita. Seperti itu ya. Jadi keburukan, kebaikan semuanya ada dalam fitnah. Ya. Senang, tidak senang, semuanya ada dalam fitnah. Maka hamba-hamba Allah yang muslimnya benar, itu semuanya akan jadi kebaikan. Ya. Semua akan jadi kebaikan, tidak akan jadi keburukan. Walaupun kita jelas-jelas berada dalam keburukan, tapi kalau kita ingat ayat ini, diantaranya akan menjadi kebaikan buat kita. Nah, itu dua contoh ayat berikutnya. Ini yang artinya ujian atau ya. Ayat 14 surah Ad-Dariyat dan surah Al-Anfal. Zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Dikatakan kepada mereka, siapa? Mereka yang pengen cepat diazab oleh Allah, menantang Allah. Mana azab? Gitu ya. Atau di antara bentuk penentangan Allah, walaupun tidak mengatakan ya Allah azab kami, walaupun tidak secara lisan mengucapkan begitu, tapi dengan tidak mau berubah amal, itu sama dengan tasta'jil. Ya. Kita sudah diingatkan, beginilah amal yang benar dalam beragama. Ya. Rasul diutus untuk dicontoh, tapi kita nggak mau. Maka itu maknanya kita sedang nasta'jil. Maknanya kita sedang minta dipercepat azab oleh Allah. Ya, walaupun kita tidak mengatakan, ya Allah percepat azab kepada saya, tidak mengatakan, tapi dengan kenyataan tidak mau beramal benar, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu maknanya sama dengan dalam ayat ini, tasta'jilu, minta dipercepat. Wal'iyadzubillah. Ya, jadi dikatakan kepada mereka adalah orang-orang yang menentang Allah dengan tidak beramal yang benar sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulnya. Rasakanlah adabmu, zuqu fitnatakum, rasakanlah adabmu. Jadi fitnah di sini berarti adab. Ya. Rasakanlah adabmu itu. Inilah adab yang kamu dulu minta disegerakan. Ya. Sekali lagi teman-teman, yang dimaksud minta disegerakan untuk diadab tidak harus berupa kata-kata, tapi berupa perbuatan sebagai bukti awal agama, tapi caranya salah dan diingatkan tidak berubah. Itu maknanya tasta'jilu, nasta'jilu. Ya, itu maknanya minta dipercepat kepada Allah untuk diadab. Kemudian surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Dan jagalah dirimu, pelihara, bentengi, jauhkan amalan-amalan yang bertentangan, yang itu akan menyebabkan kita diazab oleh Allah. Maksudnya seperti itu, watak ya. Dan jagalah dirimu dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Nah itu teman-teman ya. Jadi seperti wabah yang turun, itu Allah turunkan, Allah timpakan kepada semuanya. Walaupun di sana ada orang-orang yang saleh, ya, walaupun perhitungannya Allah yang memiliki nanti. Namun ayat ini mengingatkan tetap, ya. Jadi jangan sampai kita tidak berjaga-jaga diri dari siksa Allah
yang akan Allah timpakan kepada orang-orang yang zalim, ya. Orang-orang yang zalim. Makna zalim insya Allah masih ingat teman-teman, waqfu syai'in bi ghairi mahalli. Zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, kita posisikan diri sebagai hamba Allah, maka hamba Allah yang harus beribadah dengan benar. Ketika kita tidak beribadah dengan benar, berarti kita sedang zalim, ya, sedang zalim. Kenapa tidak memposisikan diri kita di tempatnya yang tepat sebagai hamba Allah? Masih ingat? Jangan lupa sebutan hamba Allah di dalam Al-Quran ada dua, ada abdun, ada abid. Jadi kalau teman-teman mendapati ayat di dalam Al-Quran kata abdun, itu yang Allah maksudkan hamba Allah yang alim dan beramal pakai ilmu. Sedangkan abid, hamba Allah yang beramal tapi nggak pakai ilmu, atau ilmunya setengah-setengah, ya, setengah-setengah, nggak komitmen dengan ilmu. Nah, itu namanya abid. Nah, Allah akan timpakan kalau bumi ini sudah penuh dengan abid, ya, sudah penuh dengan abid, sudah penuh dengan orang-orang yang beribadah, tapi ibadahnya bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Nah, kita melalui ayat ini disuruh berhati-hati, hati-hati. Baik, ya, ini contoh ayat, dua ayat terkait dengan makna dari fitnah, berarti siksa atau adab. Kemudian surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Saya beri warna biru dan merah supaya tidak kepanjangan. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Jadi Allah menjadikan Al-Quran ini ayat-ayat di dalamnya terdiri dari dua. Ada yang disebut ayat muhkamat, ada yang disebut dengan mutasyabihat. Muhkamat kalau secara bahasa jelas, kita tidak bingung, ya, kita mudah memahaminya. Misalnya kita membaca Allahu anzala minas samaa'i ma'an, yang artinya Allah telah menurunkan dari sama, dari langit, ma'an, air. Kita sudah paham langsung, oh sama itu yang langit. Walaupun sama adalah semua yang berada di posisi atas, tinggi, itu namanya sama. Tapi ketika kita membaca ayat ini, di terjemahnya langit kita tanpa paham, oh itu langit, ya, nggak perlu dimaknai yang lain, ya, artinya takwil. Jadi ketika kita mencari makna yang lain dari langit, itu namanya takwil. Itu namanya takwil. Takwil itu dari kata awala. Awala yu'awil, mengawalkan, mengembalikan kepada makna yang sesungguhnya atau yang seharusnya. Nah itu nggak harus. Oh udah paham lagi. Nah, berarti itu ayat muhkamat namanya. Ya. Air turun, kita langsung paham. Oh ini yang namanya air. Itu muhkamat. Ya. Itu muhkamat. Nah ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang sering kali kita dapati itu ketika bicara tentang zat Allah, ya, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah
di atas tangan-tangan mereka. Kita bingung, tangan Allah, emang Allah bertangan? Langsung berpikir begitu. Nah, ini berarti kata yadun ketika dinisbatkan kepada zat Allah, itu berarti ayat tersebut mengandung kata-kata ini mutasyabihah. Ya, kenapa? Kita butuh takwil. Maka ada ayat-ayat Allah yang butuh ditakwil. Kalau para sahabat mengikuti Rasul mentakwil, maka kita cari dan ambil takwilannya. Kalau ternyata para sahabat yang mendapat tidak takwil, sudah seadanya. Jadi jangan kita, Masya Allah bertangan nanti sama dengan kita. Justru ketika kita dengan emosional mengatakan Masya Allah bertangan seperti kita sudah apa? Sudah mentakwil. Sudah mentakwil dan takwilannya salah. Ya, itu hak Allah. Kalau Allah sudah mengatakan Allah punya tangan, itu hak Allah. Hanya kita nggak boleh tangan seperti kita kan ya, nggak usah udah. Itu hak Allah. Nah, dengan kita seperti itu berarti kita aman, menjaga dari ini dia. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha. Kita menjaga diri agar tidak menimbulkan fitnah. Nah, ibtighal fitnah di sini artinya membuka peluang keburukan. Ya, hal-hal yang tidak perlu ditakwil, ditakwilnya. Ya. Hal-hal yang sudah jelas malah diabaikan. Ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ibtighal fitnah di sini fitnah berarti membuka peluang, membuka pintu-pintu keburukan. Nah, siapakah orang yang suka membuka peluang pintu-pintu keburukan? Terkait dengan takwilan yang di dalam hatinya ada zaid, ya, yang di dalam hatinya ada zaid. Di sini, fa ammal ladina fi qulubihim zaygun, ya. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kecenderungan kepada kebatilan, ya, kepada keburukan, itu lebih menyukai mencari ayat-ayat yang ditakwil oleh mereka, yang padahal takwilannya salah. Ya. Padahal Allah katakan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu tentang makna yang sebenarnya, misalnya tentang Allah kecuali Allah. Sudah apa? Warasikhuna fil ilm. Jadilah orang yang rasikh. Apa itu rasikh? Sudah cukup amin imani. Kalau Allah sudah mengatakan ya Allah fa'idin, sudah. Jangan dikatakan tangan Allah begini-begini. Tangan Allah disamakan dengan kita, akhirnya kita makan. Ini yang maksud yadun bukan tangan tapi kekuasaan. Justru itu sedang mentakwil. Karena dia tidak menerima kalau tangan Allah ini sama dengan kita, karena dia sedang mempersamakan tangan Allah dengan tangan kita. Akhirnya dia menolak kalau tangan itu diartikan tangan, artikan kekuasaan. Ini justru kesalahan. Nah, ini bentuk kesalahan. Udah samakan, Allah katakan hanya tanpa dipersamakan. Laisa kamitslihi syai'un. Udah begitu selesai. Ya. Nah, sudah ayat-ayat yang jelasnya. Oh, kenapa Allah turunkan hujan dari langit? Tinggal itu dipikirkan. Ya, supaya kita bisa lebih mengambil manfaat dari apa yang terjadi dalam ini. Nah, ini ribut ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan zat Allah yang itu tidak bisa ditakwilkan kecuali Allah, kata Allah. Nah, ini teman-teman ya. Jadi fitnah di sini diartikan membuka pintu keluar keburukan. Nah, kita sebagai orang yang ingin rasikh, ya, yang ingin rasikh, buktikan sudah ini urusan Allah. Nah, itu berarti rasikh. Walaupun secara kuantitas keilmuan kita belum banyak, tapi dengan kita tunduk seperti dalam ayat ini sudah imani saja. Itu dah rasikh namanya. Ya, sebagaimana Allah menyebut ulama. Siapakah ulama? Ulama tidak harus
dan tidak identik dengan orang yang ilmunya segudang, enggak. Tapi sebutan ulama itu ketika dengan ilmu yang sudah dia dapati dan dipahami dengan benar, tumbuh rasa takut di dalam dirinya. Ya, tumbuh rasa takut, ada khauf, ada khosyah, ada khusyuk. Ya, dan muncul sifat-sifat yang lain yang tumbuh dari khusyuk, dari khauf, dari khosyah ini, sifat yang terpuji. Itulah teman-teman, ya, rasikh namanya. Itulah ulama. Nah, baik. Jadi 5 ayat sebagai contoh dari kata fitnah. Sisanya silakan teman-teman baca sendiri ayat-ayat Al-Quran disertai dengan tafsirnya, baik tafsir yang masih berbahasa Arab atau yang sudah diterjemahkan. Mudah-mudahan dengan demikian Allah terus menjadikan kita rasikh, kuat ilmunya. Baik. Nah, teman-teman, terkait dengan fitnah, ya, yang tadi maknanya banyak, makanya tanda-tanda masih dianggap tanda kecil, ya, padahal dampaknya luar biasa, akibatnya yang berbahaya besar sekali, tapi masih di dalam ruang lingkup asrar, tanda-tanda kecil. Mengapa? Ini mayoritas umat manusia yang muslim masih tidak memperhatikan, ya, tidak memperhatikan dengan benar, dengan seksama, sehingga tanda-tanda itu tidak memberikan efek positif, ya, kepada dirinya. Nah, maka apa kata Rasulullah SAW terkait dengan akan bermunculannya fitnah tersebut, ya? An Zubair bin Awwam, An Zubair bin Adi, qala ataina Anas bin Malik fashakawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta tarkau rabbakum sami'tu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Dari Zubair bin Adi mengatakan, kami pernah mendatangi Anas bin Malik, kemudian kami mengutarakan kepadanya keluh kesah kami, syakauna, ya, kami mengeluarkan keluh kesah, ya, tentang apa? Mana qaminal Hajjaj, ya, tentang Al-Hajjaj, jadi pimpinan yang zalim, ya, pemimpin yang zalim. Faqala, maka Anas menasihati, isbiru, ya, isbiru, bersabarlah. Ya. Makna sabar teman-teman sudah tahu, ya. Secara bahasa sabar itu al-masku, bertahan, ya, atau al-imsak, bertahan, alias tidak bergerak. Tapi secara istilah di dalam syariat kita yang namanya sabar itu secara fisik benar, ya, diam, tidak bergerak. Tapi secara maknawi dia tetap bergerak, ya, dia tetap bergerak. Apa artinya? Dia diamnya pakai ilmu, itu namanya bergerak, ya. Diamnya kita tapi pakai ilmu, itulah sabar namanya. Bergeraknya kita pakai ilmu, itulah sabar. Jadi diam dan bergerak selama pakai ilmu, itulah sabar. Ya, jadi makna sabar bukan benar-benar diam pasif, ya, bukan. Tapi diamnya emas, diamnya aktif. Kenapa? Diamnya berzikir, ya. Diamnya ingat Allah, diamnya tidak bergerak karena ilmu dari Allah menyuruh dia diam. Ya, diam, tidak ikut-ikutan. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi sabar adalah habsun nafsi ala ma yaqtadihi al-aqlu wa syar'u. Ciri kita bersabar dua, diamnya kita mengikuti akal dan akal mengikuti syariat. Itulah diam, itulah sabar. Ya, kalau diamnya kita tidak berdasarkan ilmu, ya, yang ada dalam
akal kita, hati kita, dan tidak berdasarkan dari syariat, itu bukan sabar. Walaupun kelihatannya betul kita sabar, tapi sabarnya sabar yang tidak mendatangkan pahala. Ya, seperti kita melihat orang-orang yang tidak sholat, tapi dia ketika dimusuhi dia tenang aja, dia nggak membalas. Itu sabar, tapi nggak bermanfaat sabarnya. Ya, kebalikannya, dia orangnya rajin sholat, tapi gampang marah, gampang ini ngajak berantem, justru dia nggak sabar. Ya, jadi sabar adalah habsun nafsi, bentengi diri, alama yaqtadil aqlu, agar dirinya itu terus sesuai dengan akal, alias mengikuti ilmu yang benar. Dan ilmu yang benar sumbernya hanya dari syariat Allah. Itulah sabar, teman-teman, ya. Nah, apa nasihat dari Anas? Yasbiru, sabarlah. Mengapa? Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, karena tidak datang kepada kalian zaman, ya, waktu, illa alladzi ba'dahu syarrun, kecuali setelah zaman yang tadi kita berada ini lebih jelek. Zaman A, zaman B, zaman C. Zaman A muncul zaman B, ini lebih jelek dari zaman ini. Muncul lagi zaman C, C lebih jelek dari B. Terus seperti itu, teman-teman. Itu kata siapa? Kata Anas. Kata siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tidak ditulis di sini hadisnya. Rasulullah mengingatkan kita agar kita bisa terbentengi dari keburukan-keburukan yang ada di setiap zaman yang akan terus datang. Apa kata Rasulullah? Khairun nasi qarni. Sebaik-baik zaman adalah qarni, zaman di mana aku berada dengan mereka. Zaman sahabat yang mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua permasalahan segera dikembalikan ke Rasul, sehingga tidak timbul fitnah, ya, tidak timbul ikhtilaf, ya, ikhtilaf qadar. Kalaupun ada ikhtilaf tanawwu'. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian zaman setelah tadi, setelah masa sahabat yang di sana ada Rasulullah SAW. Dua, tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah itu tabi'in. Jadi sahabat, di sana ada Rasul, muncul masa yang berikutnya adalah masa tabi'in pertama. Kemudian sahabat tidak ada, tabi'in yang pertama, muncul generasi berikutnya, tabi'in kedua, tabi'in. Rasul menyebut cuma tiga, ya. Khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, tiga. Wa ma ba'duhum wa ma ba'dahum hum arda. Begitu kan sahabat. Sedangkan setelahnya berapa generasi nanti akan muncul setelah tiga generasi? Hum arda, kata Rasulullah. Mereka adalah generasi yang buruk. Arda, bahkan lebih buruk. Berarti kita kalau tidak ingat hadis ini, kita berada di arda, berada di generasi yang buruk, bahkan terus lebih buruk, lebih buruk lagi. Tapi Rasul menyampaikan begitu bukan untuk meletakkan kita buruk, tapi untuk membangkitkan semangat bahwa kebaikan itu ada di tiga generasi tadi. Generasi sahabat, generasi tabi'in pertama, generasi tabi'in berikutnya. Jadi kalau kita ingin tidak dalam generasi arda, maka kita kembali ke tiga generasi. Ikuti ajaran yang Rasulullah berikan kepada tiga generasi ini. Ini teman-teman, ya. Jadi inilah sabar namanya.
yang Anda nasihatkan kepada para sahabat dengan isbiru, artinya tetap ikuti apa yang sudah Rasulullah dapat berikan kepada kita. Nah, ketika hadis ini sampai kepada kita, maka nasihat yang harus kita pahami dari anak, ikuti 3 generasi ini. Ya, ikuti 3 generasi ini maknanya sabar, isbiru. Ya, jadi bukan, sekali lagi, bukan sabar-sabar diam dan pasif, tapi sabar di sini diam aktif, bergerak apalagi. Dan artinya pakai ilmu. Diamnya dan bergeraknya kita pakai ilmu. Itulah hakikat sabar. Sampai kapan? Hatta talqaw rabbakum. Sampai kita mati. Ya, sampai kita mati. Sami'tuhu min nabiyikum. Kata Anas, saya mendengar itu yang saya sampaikan kepada kalian min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sebelum kita membahas seperti apa fitnahnya, ya, kita sudah tahu makna-makna fitnah yang bermacam-macam. Kemudian bagaimana sikap kita di dalam menghadapi nanti beragam macam fitnah yang akan terjadi pada diri kita, keluarga kita, ya. Kalau kita meninggal juga terjadi pada anak cucu kita, maka kita sudah dengan hadir majlis ini sudah punya persiapan, ya, untuk mensikapi kemungkinan fitnah yang akan datang kepada diri kita. Nah, baik, berikutnya teman-teman, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan, ya, ka qit'il lail mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min dunya. Kata Abu Hurairah, beliau mendapat dari Rasulullah SAW, badiru bin a'mali fitanan, bersegeralah kalian melakukan amal-amal, maksudnya amal-amal yang saleh. Fitanan, karena kalian akan berhadapan, akan didatangi oleh berbagai macam fitnah, dan pasti itu maksudnya kata fitanan, ya. Jadi fitnah ini yang beragam, ya, bisa berupa siksa, bisa berupa ujian, bisa berupa pintu-pintu keburukan dan sebagainya. Itu pasti akan datang kepada kita, kata Rasulullah. Maka untuk membentengi fitnah tersebut, lakukan amal yang soleh dan bersegera, ya, bersegera bahadiru bil amal, bersegera beramal. Jangan sia-siakan waktu kecuali diisi dengan amal-amal yang saleh, ya. Dengan amal yang saleh maka fitnah akan terbentengi, ya. Fitnah akan terbentengi. Atau kita pahami bahwa fitnah, bahwa amal saleh itu bisa menutupi keburukan yang kita lakukan dan bisa menjauhkan diri, menyelamatkan diri orang yang beramal saleh dari fitnah, ya. Tadi fitnah sudah berbagai macam makna, ya. Nah, seperti apa Rasul mengatakan fitnah itu akan terjadi, ya, pasti dan bermacam-macam, dan kuantitasnya banyak, kualitasnya pun bermacam-macam. Rasulullah mengumpamakan kaki to'il lailil mudlim, seperti potongan malam. Lihat teman-teman, ya, kalau sudah maghrib mulai kelihatan gelap, nggak terasa gelap tambah, nggak terasa gelap lagi. Nah, seperti itulah, ya, keburukan-keburukan atau fitnah-fitnah yang lebih cenderungnya negatif itu akan datang kepada kita, kerap sekali. Ya, seakan-akan tidak ada celah kecuali di dalamnya fitnah dan fitnah. Makanya Rasulullah badiru bil amal, segera isi
waktu-waktumu dengan amal soleh. Untuk apa? Untuk membentengi dari fitnah-fitnah yang akan terjadi, akan menimpa pada masa kita, sehingga mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Datang di masa kita, tapi tidak terjadi pada diri kita. Kenapa? Karena kita sudah membentengi diri dengan amal yang saleh. Ya. Jadi seperti datangnya malam, lihat teman-teman, malam kan cepat sekali, ya, cepat sekali malam. Nah, diperjelas lagi, yusbihur rajulu mu'minan. Pagi-pagi seorang itu masih beriman, wa yumsi kafiron. Pas sorenya sudah menjadi orang kafir. Jadi cepat sekali perubahan iman ini karena fitnah tadi, ya. Au yumsi mu'minan, atau ketika sore dia mukmin, paginya kafir. Mengapa itu terjadi? Diperjelas lagi Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Ya, sekarang teman-teman lihat, ya, di YouTube bisa lihat sendiri. Membebaskan zikir-zikir untuk bisa berlepas dari utang. Dan teman-teman sekalian, ya, zikir supaya segera terbebas dari hutang. Sehari 2 hari hutang bisa terbayar, berapapun banyak hutang. Percaya nggak teman-teman? Jangan percaya dulu, lihat dulu benar atau tidak, ada tidak tuntunannya. Ternyata baca Yasin sehari 41 kali, terus tiap hari. Ada nggak Rasul mencontohkan begitu? Nggak ada. Walaupun nanti terbukti, jangan kita yakini. Itu fitnah namanya. Ya, karena Pak Rasul tidak pernah mengajarkan membaca Yasin. Akan dikatakan Yasin adalah pembuka rezeki untuk bisa membayar hutang, walaupun hutangnya bermiliarnya, enggak. Ya, jadi kita hati-hati. Itu fitnah. Jadi setiap kali kita buka YouTube, itu mulai ini. Nah, fitnah namanya. Maka ketika kita lihat YouTube, kita siap-siap bentengi diri. Ketika ada yang mutasyabihat, nah itu mutasyabihat namanya. Ya, membaca Yasin 41 kali supaya bebas hutang, itu mutasyabihat namanya. Ya. Kalau mutasyabihat, cenderungnya kemana? Cenderungnya ke tinggalkan. Ya, cenderung. Apalagi setelah kita teliti, ternyata Rasul tidak mencontohkan, kita tinggalkan. Ya. Jadi setiap kali kita bertemu dengan yang namanya mutasyabihat, syubhat, ya, baik dalam ayat atau dalam kenyataan kauniyah, tinggalkan. Kalau mau cari dulu jelas, nah baru di situ akan jelas. Oh iya benar ini ada, ambil. Oh ini tidak ada, tinggalkan. Nah inilah teman-temannya. Jadi pagi mukmin, sorenya kafir. Sore mukmin, paginya kafir. Itu kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, teman-teman gimana nih? Waktunya 5 menit lagi, sedangkan dalilnya masih banyak. Satu saja lagi dulu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, qala berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiru ila al-masyriq. Masyriq, ya. Itu maghrib, barat, masyriq itu timur. Yusiru ilal masyriq, Rasul menuju ke arah timur. Faqal, saraya bersabda, ha inilah, innal fitnah hauna, sesungguhnya fitnah ini akan muncul dari sana, ya, dari masyriq. Nah, min haitsu yatlu'u qarnu syaitan, dari tempat terbitnya buatan syaitan. Nah, teman-teman, kalau hanya baca hadis satu ini tidak akan paham, ya, tidak akan paham. Tapi kita cari hadis yang lain, yang walaupun saya tidak akan menyampaikannya pada kesempatan ini, tapi yang dimaksud masyriq, yang ditunjuk oleh Rasulullah ketika Rasulullah di dekat mimbar, itu dimaksudkan adalah ke Irak, ya.
Di dalam hadis lagi Najd itu adalah semua dataran tinggi secara bahasa disebut Najd. Tapi kata Najd yang teman-teman seringkali mendengar itu dimaksudkan Najd Irak. Ya, dimaksudkan Irak. Nah, dari hadis ini Rasul mengingatkan fitnah ini nanti akan terus bermunculan, ya, yang nanti menyebar ke dunia dari sana, ya, dari Irak, dari Najd, dari dataran tinggi yang berada di Irak. Intinya dari Irak, seperti itu intinya. Nah, fitnah apa itu? Khawarij muncul dari sana, Syiah dari sana, Qaramithah yang dulu membantai muslim banyak dari sana, dan berbagai macam nanti keburukan, ya, itu akan muncul dari sana, teman-teman. Dan itu sudah muncul, ya, dan itu sudah muncul ketika muncul Khawarij, awal-awal Khawarij yang keluar dari kepemerintahan untuk tidak mutaat, ya, kepada Khalifah Ali waktu itu. Dari mana orang-orangnya? Dari sana. Ketika terjadi perang sipil, ya, perang di mana Khalifah Utsman terbunuh, ya, dari mana? Di sana juga, di Irak, ya. Seperti teman. Jadi nanti akan muncul dan sudah muncul sebagaimana Rasul katakan dari Irak khususnya. Seperti itu. Baik, nanti kita lanjutkan Sabtu depan, ya, untuk melanjutkan hadis ini. Jadi sumber fitnah sudah muncul dari sana, ya, dan terus akan bermunculan fitnah-fitnah tersebut. Itu saja teman-teman. Sekali lagi insya Allah kita lanjutkan Sabtu depan terkait dengan dalil-dalil. Masih banyak dalil-dalil teman-teman, ya. Dan mudah-mudahan ini akan membekali kita, membentengi kita dari terjadinya fitnah di zaman ini menjadi menimpa diri kita dan keluarga kita. Itu saja. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.